Beberapa binatang akan merawat anaknya ketika lahir sampai jangka waktu tertentu, seperti singa, kera, burung, buaya, dan juga kita, manusia. Apalagi pada kelompok mamalia, memang secara definisi, mamalia adalah binatang yang memproduksi susu untuk diberikan kepada anak mereka selama beberapa bulan atau tahun. Dan itu sangat terbalik jika dibandingkan dengan kebanyakan ikan yang ketika selesai bertelur, mereka akan meninggalkan anak mereka. Namun, beberapa spesies ikan juga akan merawat anak mereka, bahkan hingga menghasilkan sesuatu yang nampaknya seperti susu. Ikan itu ialah Arapaima gigas, si ikan raksasa dari Amazon. Hai, selamat datang di Teman Sains. Ikan Arapaima adalah ikan air tawar terbesar di dunia yang hidup di sungai Amazon, bersama ikan piranha, anaconda, dan lumba-lumba merah muda. Dengan rata-rata panjang tubuh 3 meter, berat sampai 200 kg, Arapaima juga dikenal sebagai ikan purba dan tertua saat ini, dan dicatat muncul sekitar 23 juta tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan mereka memiliki adaptasi untuk bertahan hidup selama masa itu. Salah satunya dengan beradaptasi untuk memanfaatkan swim bladder yang telah berevolusi untuk menyedot oksigen dari udara secara langsung. Bahkan, Arapaima sendiri mendapatkan 90% kebutuhan oksigennya dari udara. Hal itu membuat mereka tidak punya masalah ketika berada di kondisi perairan yang keruh. Dalam perkembangbiakannya, ikan Arapaima bisa bertelur hingga 10-20 ribu butir telur, dan itu berlangsung sekitar bulan Februari atau sejalan dengan awal musim hujan. Sesaat setelah menetas, sang induk akan menjaga anak-anak mereka di sekitar kepala sang induk. Bahkan, sesekali anak-anakan itu akan berlindung di dalam mulut jika memang merasa ada bahaya. Pada proses perawatan ini, ketika para anakan Arapaima berenang di sekitar kepala induk, ada hal kecil yang membingungkan para peneliti sampai penduduk lokal. Induk Arapaima menghasilkan cairan berwarna putih krem semacam susu dari kepala mereka, dan para anakannya berenang melewatinya seolah-olah meminumnya. Perilaku ini diamati dari Arapaima jantan maupun betina selama periode reproduksi. Pada tahun 2017, peneliti menganalisa senyawa kimia cairan susu itu dan sangat terkejut dengan hasilnya. Alih-alih berisikan protein seperti halnya susu, cairan itu merupakan campuran hormon dan senyawa kimia yang berhubungan dengan proses imunologi. Secara umum, cairan susu Arapaima tidak memberikan rasa kenyang atau nutrisi seperti makanan sementara layaknya mamalia. Dan pada penelitian tersebut, produksi cairan ini berhubungan dengan masa aktif reproduksi. Cairan susu yang diproduksi tersebut mengandung salah satu hormon, yaitu hormon prolaktin. Dan itu cukup membingungkan. Prolaktin sendiri merupakan hormon yang merangsang pertumbuhan payudara dan produksi susu pada mamalia. Namun, susu Arapaima bukanlah benar-benar susu yang seperti kita kira. Pada Arapaima, prolaktin mempunyai fungsi berbeda. Diketahui pada mamalia, prolaktin juga memengaruhi ke otak, lalu mendorong perilaku atau insting orang tua. Dan pada kasus Arapaima, hormon prolaktin juga mendorong perilaku untuk merawat anak, di mana yang kita ketahui, ikan Arapaima adalah salah satu ikan yang menjaga anak-anak mereka dengan ketat selama 3 bulan setelah menetas. Selain itu, peneliti menduga bahwa susu Arapaima juga bekerja sebagai kemoatraktan yang membuat anak-anak Arapaima tetap dekat dengan kepala induknya, karena di sana ada tempat paling aman dan memudahkan induk Arapaima mencarikan makan anak-anaknya berupa plankton di suatu perairan. Secara garis besar, anak Arapaima yang menyerap susu induknya akan tumbuh lebih besar dan lebih mungkin untuk bertahan hidup daripada anakan tanpa susu. Dari setiap penelitian yang ada, peneliti masih perlu banyak waktu untuk mengetahui perilaku dan siklus hidup ikan purba ini yang terdesak kepunahan di alam liar. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.